Saya Ahlul Fadli, saya wartawan kampus Bahana Mahasiswa Universitas Riau. Saya dan media lokal seperti Riau Post, Tribun Pekanbaru, juga Mongabay Indonesia hendak melihat Taman Nasional Tesonilo yang berada di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Perjalanan kami mulai dari Pekanbaru dan melewati jalur PT RAPP Koridor Gunung Sailan, Kabupaten Kampar. Sepanjang mata memandang, kami lihat pohon akasia dan mobil pembawa batang akasia yang sudah ditebang. Pukul 12.30, kami tiba di sebuah simpang di Desa Stugal, Kecamatan Logas, Tanah Darat, Pansing. Di sebuah warung berdinding kayu berlantai tanah, kami bertemu M. Hatta, mantan kepala Desa Stugal yang sudah 12 tahun menjaga hutan Taman Nasional Tesonilo. Tesonilo ditetapkan sebagai taman nasional melalui perubahan fungsi dari hutan produksi terbatas seluas 83.068 hektar oleh Kementerian Kehutanan. Tahap pertama 11 Juli 2004 dan tahap kedua 15 Oktober 2009. Kami rencananya ingin bertemu dengan perambah yang sudah lama menebang hutan di kawasan Taman Nasional Tesonilo. Di perjalanan kami melihat banyak sekali hutan yang sudah ditebang dan menjadi perkebunan sawit dan karet. Beraneka ragam jenis satwa liar langka seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan beruang. Kawasan hutan ini juga penting untuk dilestarikan karena perannya sebagai penyedia berbagai layanan alam yang sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan manusia, seperti mengatur letak air dan hulu dari sejumlah daerah aliran sungai utama dan menyediakan hasil hutan non-kayu yang tak ternilai harganya. Di perjalanan kami mendapat kendala karena jalannya licin, sehingga mobil kami beberapa kali tidak bisa menaiki tanjakan dan akhirnya mobil kami tidak bisa berjalan. Malam harinya kami mencoba untuk menemui seorang perambah yang bernama Bapak Lubis. Tentu kami bertemu dengan Pak Lubis di rumahnya. Pak Lubis juga mempunyai kedai. Kami ngobrol di kedai Pak Lubis. Tidak fair juga. Saya juga mau lihat dari sisi Pak Lubis, apa misalnya harapan Bapak dan apa yang paling Bapak harapkan pada pemerintah misalnya. Kami cerita, aku dan dulu ini pribadi itu dan dulu. Iya. Background sejarah Bapak. Dasarnya kami kemarin, kami bukan menerobos begitu juga. Itulah dasar kami kemarin. Kami kemari di sini ada istilah adat di sini, kepala adat ada batin hitam, kepala suku, di bawahnya datu. Nah, jadi kami kemari pengetahuan datu. Jadi kalau ya hasil-hasil musyawarah masyarakat ini, ya kalau kurasa kalau disuruh dulu dibilang keluar angkat kaki, kurasa 70% itu udah berani ditembak mati di situ itu. Karena pulang pun ke sana bukan ada lagi apa-apa, kita kan terus terang aja. Cuma kalau dicari jalan solusi, kayak mana program pemerintah itu pun bisa kita jalankan, masyarakat itu pun bisa hidup di situ, ya apa kira-kira yang mau kita buat? Kalau aku kemarin udah tahun 2008 udah kemari. Nah, cuma lahan yang kuambil itu ya lahan udah jadi juga. Kalau ceritanya itu tahun
2003 udah dibuka itu. Cuman kalau masyarakat yang di dalam itu ya mungkin masih bisa wajar berkompromi kalau untuk memang mencari jalan yang bagus. Ya kalau awalnya itu tahu kan udah aku bilang tadi, terus terang aku bilang ini secara pribadi itu dulu. Kita kemarin dijual rumah kita sana, dijual ladang kita di sana di Brastagi. Kita pindahan dari Brastagi. Itu yang udah punya sertifikat semua lahan kita di sana. Ngapain lah aku beli lahan kayak gini kalau lahan masalah. Kita kalau dibilang nggak makan di sana ya bukan sombong. Kalau soal makannya kita di sana. Nah, tapi walaupun begitu mengingat anak-anak kita ini masih kecil-kecil semua, ya ada pula kita dapat beri dari sini lahan sekian lewar di sini bisa kita usahain. Maka kami terjun kemari. Belum ada. Di situ makanya baru nanam terus orang. Kalau tempat kita kemarin baru tanam. Cuman ya apa boleh buat kan? Kita dulu nggak tahu ada masalah-masalah kayak gitu. Lagi pula kita tengok pun, ya orang bukan sikit ke sana. Macam di sana itu rumah sekolah ada, puskesmas ada, gereja ada, masjid ada. Jadi kita kan nggak percaya ini ada masalah. Kita sendiri punya berapa? Iya jelas lah, tertekan lah. Kenapa nggak tertekan kalau dibilangnya kita peramah? Kita bukan merasa meramah. Bapak merasa bukan sebagai perambah. Iya. Makanya kalau dibilangnya kami perambah, ya istilahnya kalau dihukum pun kami perambah ini, kami kalau memang kami perambah, kami bersedia semua dihukum. Dia dihukum. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan insya Allah. Nah. Setelah dari rumah Pak Lubis, kami menuju kediaman Pak Hatta. Di sana kami menginap semalam. Tanda-tanda kita ini tidak mau. Jadi wartawan yang boleh tukar di TNI AU bakal ke wartawan mana? Kita melihat Pak Hatta mempunyai 5 anak. Peringatan bahaya yang mungkin ditimbulkan. Di rumahnya kami mengobrol panjang mengenai perjalanan dia tentang bagaimana mempertahankan lahan Taman Nasional Tesonilo. Paginya kami akan berencana menuju kawasan Taman Nasional Tesonilo lagi yang lebih mudah untuk dilewati oleh mobil. Wilayah Merinci, puncak perambahan mulai meningkat tajam pada 2006 sekitar 14.164,85 hektar. Pada tahun 2008 mencapai 14.704,6 hektar. Paling luas pada tahun 2009 mencapai 16.305,6 hektar. Di perjalanan kami berhenti karena mobil tidak bisa masuk ke dalam lebih jauh lagi karena jalannya tidak mendukung. Iya, inilah perbatasan. Di sana juga kami mendapatkan keterangan dari Pak Hatta. Tempat yang kami berhenti itu adalah perbatasan. Itu udah Gondai desanya. Kalau wilayah kerja, administrasi kerjanya Kecamatan Langgam. Tapi yang kita berdiri sekarang nih, Ya udah wilayah Teso. udah kesananya udah wilayah Teso. Di sana juga tampak hutan alam yang sudah ditebang dan bekas pembakaran hutan. Tempat saya berdiri sekarang ini batas antara RAPP dengan Teso, begitu Pak ya? Iya. Nah, di sebelah sana itu sudah masuk wilayah Tesonilo. Di sekarang tempat saya berdiri ini di Desa Gondai, Termasuk wilayah Desa Gondai. termasuk dalam wilayah Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Pelalawan. Nah, yang bekas bakaran itu, hutan yang dibakar, ini dibakar oleh perambah untuk ditanami sawit. Iya. Dan kami mulai berjalan kaki menuju Taman Nasional Tesonilo. Kalau ingin Sekitar 2 kilo perjalanan yang kami tempuh.
banyak di sini. Kan masih ada juga hutan yang tersisa nih. Marilah kita pertahankan hutan yang ada. Kan itu kan tujuan kita sebenarnya. Iya. Jadi yang terbuka ini marilah kita tanam lagi. Iya. Walaupun sejenis kayu makanan mereka, buah-buahan, tapi kan namanya hutan juga. Itu tujuannya kita sebenarnya. Itu saya tengok masih ada pengembangan baru. Jadi kita tak habis pikir juga. Di perjalanan juga Pak Hatta juga bercerita tentang kayu-kayu yang langka yang jarang lagi ditemukan di tempat manapun. Namun keberadaan perambah yang membuka lahan sehingga pohon-pohon langka itu tidak ada lagi di kawasan Taman Nasional Tersebut. Menurut hasil investigasi Balai TNTN dan WWF Riau, sekitar 2.279 kepala keluarga telah menetap dalam kawasan TNTN. 2.176 atau 95% kepala keluarga merupakan pendatang dari luar desa sekitar TNTN dan hanya 666 kepala keluarga masyarakat sekitar kawasan TNTN. Perambahan marak hingga tahun 2009 terdapat 14 fokus perambahan menyebar di sepanjang jalan koridor dan pusat-pusat perkampungan. Di sana kami bertemu dengan Pak Konimin atau Pak Pitung. Dia juga menggunakan kawasan Taman Nasional Sunilo untuk berkebun sawit. Ini lahan Bapak? Iya, Pak. Lahan sawit, Pak ya? Iya, Pak Konimin juga tidak tahu bahwa lahan yang dia garap itu adalah lahan kawasan Taman Nasional Sunilo. Ini dibagi-bagi, Pak. Pembagian nih. Pembagian. Bagi hasil ya. Bagi hasil. Bapak ini dia pola bagi hasil melalui nenek mama. Oh, nenek mama. Kemudian 30-70. Begitu ya, Pak? Iya, Pak. 30 untuk bagian tanah, 70 untuk pengelola. Kalau seandainya pemerintah memerintahkan Bapak, satu untuk keluar, yang kedua untuk ditanam kayu. Apa keluhan Bapak? Ya keluhan saya kalau bisa ya jangan sampai kan gitu, kan lebih bagus tanam kayu nggak apa-apa, tapi Makanya yang kan yang hanya tujuannya sekedar gitu. sekarang Bapak udah tahu bahwa ini adalah kawasan Taman Nasional. Nah, Jadi kalau keluhan Bapak kalau kami bicara tentang ini Taman Nasional, kalau seandainya tanam meranti dalam kebun Bapak, Bapak keberatan atau tidak? kalau saya nggak malah keberatan Pak, tapi itu tadi Pengalaman yang Pak Konimin alami yaitu Bapak Konimin juga pernah bertemu dengan harimau dan 6 bulan yang lalu Pak Konimin juga diganggu oleh 6 ekor gajah sehingga tempat tinggal Pak Konimin yang terbuat dari kayu yang diambil dari Taman Nasional Sunilo itu dihancurkan oleh kawanan gajah tersebut. Terima kasih Pak ya. Setelah bertemu dengan Pak Konimin, kami kembali pulang. Mirip itu yang kayak kejadian. nganggur aja lah. Ya. Nggak kuat lagi ya. Itu tinggal 5 tahun lagi nanti ya. Mudah-mudahan Dia datang, Pak. nanti kalau udah siap deres, barulah kalau memang ini punya TNTN, itulah hasilnya untuk beli di luar. Baru bisa awak keluar. Biarlah ini diambil kan sama TNTN. Ya. Kami baru jumpa dengan Pak Ponimin Sipitung. Dia mendirikan pondok, namanya Pondok Pak Min. Pondok itu untuk bangun pondok itu dia mengambil kayu dari hutan Tesunilo ini. Nah, hamparan yang kayu bekas dibakar itu mereka bakar untuk dijadikan lahan sawit, ya kan? Dijadikan lahan sawit. Menurut Pak Min, dia membakar setengah hektar hutan, dulunya ini hutan setengah hektar, lalu tapi dia jaga sambil membakar hutan ini. Sawit Pak Min
baru sekitar setahun. Di situ juga ada kebun karet miliknya Pak Ramli. Nah, kebun lahan ini, lahan Pak Min dan Pak Ramli ini yang punya nenek mama, namanya Pak Basir ya, Pak Basir. Mereka diberi lahan untuk mengelola sistem bagi hasil 2 hektar untuk Pak Min dan 2 hektar untuk Pak Ramli. Ya, inilah kondisi hutan Taman Nasional Tesumulu. Kita berada di Desa Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Membuktikan bahwa daerah gerai. Awak lagi lalu kan. Apa aku? Dan di perjalanan kami mewawancarai kembali Bapak Hatta. Sebelum berdirinya SK Menteri tahun 2004, saya sudah berjuang untuk Taman Nasional dengan WWF. Harapan saya, Taman Nasional ini harus jadi, gitu. Itu harapan saya. Cuma yang saya pikir, berapa orang yang kita wawancarai warga Pramba, itu tersangkut dia mengatakan melalui nenek mamak semua. Melalui nenek mamak semua. Jadi harapan saya, alangkah baiknya nenek mamak itu yang kita undang lagi. Nah, menurut saya sudah nenek mamak sudah tidak butuh Taman Nasional. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Ternyata dia sendiri yang memberi hibah petani membuka. Saya berani kalau nenek mamak memang dia sudah tidak butuh lagi. Saya termasuk juga tim patroli Pam Swakarsa dari Dinas Kehutanan, dari Balai Taman Nasional. Saya pernah memberi laporan. Apa yang saya jumpa di lapangan, tumbangan baru saya tulis. Ini ada bukaan baru, sekian hektar. Di lokasi ini saya wawancarai warga, hasilnya seperti ini. Saya buat laporan tiap bulan, sebulan sekali. Tapi sampai sekarang, sudah 4 bulan dengan bulan sekarang, patroli jalan. Nggak ada perkembangan. Di balai pun nggak ada. Bahkan saya tengok orang balai mau berpangku tangan. Gara-gara Pam Swakarsa sudah ada, dia santai. Sementara Pam Swakarsa itu tak bergaji. Tenaga lokal, swadaya masyarakat. Asli itu. Cuma masuk dia ke dalam, kasih uang minyak. 50.000 minyak Hondanya. Pakai Honda dia, kasih uang 100. Coba lah. Longsor sama banjir. Angin pun yang beliung. Sudah pernah pada tahun 2010 2011 rumah bertebangan, rumah Pak Wali aja 2011 habis tuh. Kita bilang kelemahan masyarakat bukan tugas mereka. Kita bilang kelemahan polisi bukan tugas polisi. Kita bilang kelemahan pemerintah daerah seperti camat, pegawai camat bukan tugas mereka. Ya otomatis tidak bisa lari daripada fakta. Ia penjaga balai, penjaga Taman Nasional sudah dibentuk dari pusat.